wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Kita dari SMA Negeri 1 Peminata punya jargon ya. Jargonnya kita kira-kira apa? SMA Peminata bisa. Gitu ya. Bisa apa? Tentu saja bisa berbagi hal-hal yang baik untuk praktik pembelajaran yang berpihak pada murid, gitu ya. Dan juga sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ada yang tahu filosofi Ki Hajar Dewantara? Yaitu pendidikan harus berdasarkan nah, gitu ya, sesuai dengan kuadrat sama dan kuadrat keadaan pada anak. Oke, hari ini saya akan berbagi praktik baik tentang budaya positif, gitu ya. Ada yang tahu di sini apa budaya positif? Boleh nih bisa kasih sedikit pendapat tentang budaya positif itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menurut saya budaya positif itu adalah salah satu apa ya? Misalnya adat istiadat dalam salah satu suku bangsa yang harus kita lestarikan bersama untuk kelanjutan generasi penerus bangsa, sehingga adat istiadat yang dilakukan oleh salah satu suku bangsa itu dilestarikan oleh para penerus bangsa, yaitu muda-mudi bangsa Indonesia. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu pendapat dari Bu Leni. Sekarang kita tanya pendapat dari Bu Amriani. Kira-kira menurut Bu Amriani budaya positif itu seperti apa gitu ya? Oke, silakan Bu Amriani. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya budaya positif itu sesuatu yang ada di masyarakat yang menjadi kebiasaan yang baik yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan. Saya kira itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak atas pendapat dari Bu Leni dan juga Bu Amriani. Kita akan tanya juga pendapat sama teman-teman yang lain. Nah, sebelum itu saya mau bangkitkan semangatnya dulu. Kayaknya masih pagi-pagi hari Senin ya kan. Sudah selesai ulangan, masih pada mager dan mungkin di rumah. Jadi sekarang kita coba Bapak Ibu tolong berdiri dulu gitu ya. Kita tepuk semangat dulu ya. Tahu tepuk semangat? Oke, kita coba dulu ya tepuk semangat. Oke, gimana tepuk semangat? Bu Putri boleh di depan kasih instruksi. Ayo Bu Putri silakan. Ayo Bu Putri boleh di depan. Ya, kasih instruksi untuk kita terus semangat. Oke, kita sama-sama ya ikut instruksi dari Bu Putri, boleh? Silakan. Ya, testimoni dulu, tepuk semangat. Semangat pagi, gitu ya. Oke, Bu Putri apa? 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, semangat pagi. Terima kasih banyak teman-teman semua. Nah, sekarang kita akan main game tebak nama. Jadi saya akan bagikan kertas. Nanti tulis namanya dan ciri-ciri setiap orang ya. Jadi misalnya saya ya, nama saya Sarmiati Hade, ciri-ciri saya kurus ceking gitu ya, terus tutup muka gitu ya, terus alis tebal dan lain sebagainya. Sebentar saya akan bagikan lagi, saya rolling untuk saling tebak siapa kira-kira orangnya gitu ya. Oke, silakan. Tulis nama sama ciri-cirinya ya, saya orang seperti apa itu ya. Oke, saya kasih waktu yang terlalu banyak ya, 3-5 menit saja untuk menuliskan nama dan ciri-cirinya gitu ya. Nah, itu pukul sama saya lagi. Tulis nama, terus habis itu ciri-ciri ya, ciri-ciri kita gitu ya, ciri-ciri Bapak Ibu guru gitu ya.
Hanya rambut botak gitu ya. Terus alis tebal. Silakan. Ya, nama dan ciri-ciri. Ciri-cirinya boleh lebih dari 3 gitu ya. Oke, yang sudah boleh kumpul sama saya ya. Boleh ke tengah, nanti saya jemput gitu ya. Ya, nama dan ciri-ciri. Dita sudah? Bu Dita sudah? Oke. Dilipat nanti ya, dilipat. Nanti dilipat kayak gini ya. Ya oke, Bu Putri. Nah, dilipat ya. Oke, jadi sebentar pada saat kalian dapat kertas yang saya bagikan pulang, kalian sebutkan ciri-ciri fisiknya saja. Yang merasa bahwa itu dirinya, silakan berdiri dan perkenalkan nama. Paham ya? Itu. Oke, semangat ya. Ya, tuh. Oke. Tadi ini sudah, ini sudah. Oke. Siapa lagi? Papa sudah, Mama sudah belum ya? Ayo, Bapak kan muslimin. Oke, Mama sudah. Bu Fatona, Bu Ati sudah? Bu Fatona sudah? Bu Fatona sudah? Sudah? Ya, dilipat ya. Dilipat. Oke. Ini Bu Fatona sudah? Oke, Bu Ati sudah? Ciri-ciri fisik jangan dong, kan beda kan? Ciri-ciri satu orang dengan orang yang lain. Oke, boleh pinjam pulpennya soalnya Bu Fatona makanya tidak bawa pulpen. Bu Fatona silakan. Tulis nama dan ciri-ciri fisik ya. Oke. Ternyata sama masih bingung ya dengan dirinya sendiri. Kayaknya masih banyak nih yang belum kenal sama diri sendiri. Kebetulan nih, kita lagi membahas tentang disiplin positif, termasuk nilai-nilai yang akan kita yakini dari dalam diri kita sendiri ya. Oke. Oke, mati akhirnya selesai juga. Tuh ya. Oke, saya bagikan yang akan dibuka dulu. Jadi sebentar. Silakan kalian tulis ciri nanti apa namanya sebut ciri-ciri fisiknya saja ya, jangan sebutkan namanya. Nanti yang merasa bahwa itu adalah dia silakan berdiri untuk perkenalan diri. Oke, silakan. Oke. Saya ke Bapak Denny, silakan Pak Denny ciri-ciri dari kertas yang Anda dapatkan. Yang merasa bahwa itu dirinya silakan berdiri dan perkenalkan namanya. Ya, terima kasih. Ciri-ciri yang saya dapat di sini rambut lurus, tinggi kurus, kulit sawo matang. Siapa tadi ya? Silakan berdiri. Oh ya, oke, silakan perkenalkan nama. Ya. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Ahmad Alimuddin. Terus nanti tempat tugasnya di mana? Pokoknya kasih informasi lah tentang dirinya
Pak Rahmat gitu ya. Oke. Sekarang kita sama semua teknik seperti dulu di SMA Negeri 1 Kodinahar. Kemudian ciri-ciri tubuh saya yang mungkin masih kurang dari apa yang saya tulis, misalkan ya kayak kumis tipis. Oh, ternyata ada tulis darinya ya gitu. Oke. Kemudian alis juga tipis, ya semuanya juga sama tipis. Oke. Yang penting topet tebel Kak, nggak apa-apa ya. Yang penting topetnya tebel. Oke. Masih Pak Rahmat masih ada? Oke, terima kasih banyak. Sekarang saya tembak Bu Andriani. Silakan ciri-ciri yang ada dari kelas yang Pak Andriani sudah dapatkan. Ya. Nama jangan Bu, ciri-ciri saja. Ya. Siapa tadi ya? Oh, ternyata. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Putri Rantawan. Saya bekerja di instansi SMA 1 Kodinahar sebagai guru agama tinggi. Ciri-ciri benar yang disebutkan tadi, saya memiliki rambut hitam dengan tinggi 170 cm dan memiliki kulit sawo. Oke, terima kasih banyak semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang saya akan masuk pada materi tentang budaya positif. Jadi akan kita bahas pertama kali tentang perubahan paradigma belajar. Kita sudah berganti-ganti kurikulum ya, terutama untuk para senior-senior saya pasti tahu pergantian kurikulum sehingga sampai pada kurikulum Merdeka saat ini gitu ya. Kemudian yang kedua tentang disiplin positif. Setelah itu motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan juga posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Oke, mari kita bahas satu persatu gitu ya. Pertama, perubahan paradigma belajar. Oke, sekarang masih ada kertas di depannya Bapak Ibu ya. Itu silakan tuliskan sesuatu yang sangat berharga dalam hidup Bapak dan Ibu di kertas yang sudah disediakan itu ya. Oke, usahakan nanti setiap orang tidak mengetahui apa namanya sesuatu yang berharga yang kalian tuliskan, gitu ya. Kan sesuatu yang paling berharga dalam hidup Bapak Ibu, gitu ya. Silakan dituliskan dulu. Boleh lebih dari satu, silakan ya. Sesuatu yang paling berharga yang ada di diri Bapak Ibu. Di diri Bapak Ibu, gitu ya. Sesuatu yang paling berharga dalam hidup. Nilai ya, yang paling berharga dalam hidupnya Bapak Ibu. Ya. Setelah itu lipat dengan berbagai cara, terserah lipat saja ya. Itu boleh nya kupu atau model apa gitu ya. Nanti kasih ke teman sampingnya Bapak Ibu gitu ya. Teman samping kiri atau teman belakangnya Bapak Ibu. Ini harusnya berpasangan tadi gitu ya. Oke, yang sudah boleh dilipat, terus nanti kasih ke teman di sebelahnya atau teman di depan atau di belakangnya. Kita sama Ibu Rita sama Bu Leni kayaknya ya, sekarang. Tuh. Bu Putri sama Bu Pak Rahmat gitu ya, Bu Andriani sama Bu Ati. Pasangannya Pak Leni mana? Ya, oke.
Oke, sudah selesai ya. Jadi silakan teman-temannya buka hasil tulisan dari teman yang sebelahnya. Tidak usah dikatakan gitu ya. Tidak usah dikatakan. Jadi perhatikan baik-baik. Setiap orang punya hal yang sangat penting dalam hidupnya, bahkan yang ingin dia lindungi lebih dari dirinya sendiri. Paham ya? Dan ini akan memunculkan sikap, entah itu sikap positif ataupun sikap negatif. Nah, dalam menghadapi itu, ya kan, sesuatu yang berharga dari diri kita, ada dua respon yang akan muncul. Pertama, stimulus respon, yang kedua teori kontrol. Nah, di sinilah yang membedakan setiap orang dalam menghadapi setiap masalah yang dia hadapi. Apakah dia stimulusnya respon, langsung merespon pada saat itu, atau dia pakai teori kontrol. Paham ya? Gitu. Nah, stimulus respon adalah suatu prinsip belajar yang sederhana di mana efek merupakan reaksi terhadap stimulus tertentu. Misalnya ya, kalau kita dicubit, ya kan, kita pasti bisa saja ada yang langsung teriak atau ada yang biasa saja dan sebagainya. Itu ya, itu tergantung dari orangnya. Nah, kemudian ada teori kontrol, adalah segala upaya guru untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan perlakuan tertentu yang kita inginkan. Otomatis kita sebagai pendidik atau guru menginginkan murid-murid kita itu melakukan hal yang baik, tapi kan murid kita ini belum tentu mereka bukan manusia yang tidak sempurna, ya, yang kadang melakukan kesalahan. Jadi bagaimana supaya kita guru merespon hal-hal yang dilakukan oleh murid kita itu dengan cara yang baik gitu ya. Oke, kita lanjut lagi materinya. Oke, di sini ada pendapat dari William Glasser dalam teori kontrol, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang karena kita tahu kontrol itu adalah mengendalikan orang lain, gitu ya. Tidak seperti itu. Jadi guru dapat mengontrol murid, kemudian semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi kita bisa mengontrol murid tapi dengan cara yang baik tanpa harus menimbulkan rasa sakit atau rasa trauma pada murid. Kemudian bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah beberapa miskonsepsi dalam makna kontrol. Kemudian kritik atau membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi ini adalah miskonsepsi dari kontrol itu sendiri, gitu ya. Kemudian bila bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi bila kita ingin membuat kemajuan perlahan atau sedikit-sedikit ubahlah sikap dan perilaku Anda. Namun bila kita ingin perubahan lebih besar, mengubah kerangka acuan kita atau mindset kita tentang bagaimana kita mengontrol orang lain, gitu ya. Oke, ini adalah beberapa perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol, pandangan tentang dunia. Jadi kalau stimulus respon pertama sesuai realita atau kebutuhan kita itu sama, gitu ya. Misalnya kita sama-sama butuh makan, sama-sama butuh minum, gitu ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, terus kita mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Nah, sementara di teori kontrol kita lihat realitasnya kebutuhan kita berbeda. Ya kan? Apakah kebutuhan kita sama? Apakah setiap ukuran orang itu sama? Misalnya ya, ukuran sepatu saya 36. Apakah Pak Denny pakai ukuran sepatu 36 juga? Tidak ya? Apakah Bu Ati pakai baju ukuran 100? Itu ya. Nah, kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi walaupun masalahnya sama, pandangan orang itu pasti ada perbedaan. Misalnya ya gajah. Gajah saya bilang kupingnya gajah lebar, tapi Bu Putri bilang bukan, gajah itu yang belalainya panjang. Apakah saya salah, Bu Putri yang benar, atau sebaliknya? Tidak, kita sama-sama benar. Kita hanya beda di gambaran yang berbeda. Terus kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian untuk stimulus respon perilaku guru, pilihan
dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Apakah semua yang buruk itu adalah kesalahan? Belum tentu. Ternyata semua perilaku memiliki tujuan untuk di posisi kontrol. Kemudian stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sementara di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, apa kita guru ingat ya, kita tidak bisa sama sekali atau kita tidak punya kemampuan untuk mengontrol murid kita. Apa namanya? Membuat murid kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tidak. Kita hanya bisa mengubah sifat kita. Bagaimana caranya kita mengadakan treatment tertentu agar murid kita itu percaya pada keyakinan yang sudah ada dalam dirinya, gitu ya. Kemudian stimulus respon selanjutnya adalah saya bisa mengontrol orang lain. Sementara di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian di stimulus respon juga ada pemaksaan, ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini biasanya kita sering lakukan ya. Nah, untuk di teori kontrol beda, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan. Kemudian yang terakhir model berpikir menang atau kalah, gitu ya. Nah, makanya kenapa di tahun berapa ranking langsung dihapus? Kira-kira berapa Bapak Ibu yang tahu? Sistem ranking dihapus. Iya, pada saat KBK. Kenapa? Karena kita sudah bergeser dari stimulus respon ke teori kontrol, gitu ya. Karena ternyata pemberian hadiah atau pemberian penghargaan itu sifatnya menghukum siapa? Menghukum yang juara 2, juara 3, dan juara selanjutnya, gitu ya. Nah, jadi kita berpikir model berpikir menang-menang atau win-win solution yang biasa kita gaungkan, gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Disiplin positif. Nah, kira-kira apa yang terbayang di benak Anda jika mendengar kata disiplin? Bu Ati, boleh? Menurut Bu Ati, disiplin itu apa? Perlakuan yang baik, terus mengerjakan sesuai dengan waktunya atau tepat. Pak Rahmat, coba menurut Pak Rahmat, disiplin itu apa? Oke, terima kasih. Menurut saya disiplin itu ketika kita bisa melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang ada dan tidak di luar dari aturan tersebut. Terima kasih. Oke, jadi itulah tadi pendapat dari teman-teman kita tentang kata disiplin, ya. Oke, selanjutnya kita bahas lebih dalam lagi. Jadi dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi bisa dikatakan disiplin adalah kepatuhan, gitu ya. Nah, kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Indonesia kira-kira bisa menang tidak tanpa disiplin dari para prajuritnya selama perang dunia untuk melawan para penjajah? Bisa tidak? Tidak ya? Oke, jadi sungguh pun disiplin itu bersifat disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita untuk sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita, gitu ya. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Misalnya di negara kita, atau jangan di negara kita deh, di sekolah kita ada aturan-aturan, misalnya ya, guru hari Senin harus ikut upacara, gitu ya. Kalau tidak ikut upacara, otomatis ada konsekuensi yang harus didapatkan, ya kan? Entah ditegur sama kepala sekolah, mungkin dinyinyirin sama teman dan lain sebagainya, gitu ya. Oke, dalam disiplin positif ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah hukuman, yang kedua konsekuensi, dan yang ketiga adalah restitusi. Apakah Bu Leni bisa kasih pendapat kira-kira hukuman itu seperti apa, konsekuensi itu seperti apa, dan restitusi itu seperti apa? Contoh juga boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau menurut saya hukuman, ya ini kita ambil dari siswa saja ya pada saat kita mengajar. Ini hukuman yang harus kita berikan salah satu
satu siswa yang pada saat kita mungkin lagi mengajar ya, yang siswa yang diberikan hukuman itu adalah siswa yang mungkin usil ya, melakukan usil terhadap temannya yang sedang mendengarkan pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Guru. Nah itu adalah hukuman yang harus kita berikan kepada siswa itu bukan berupa fisik ya, atau hukuman itu adalah teguran ya, teguran untuk memberikan teguran terhadap siswa itu bukan harus mengeluarkan atau bagaimana, tapi memberikan teguran yang membuat dirinya itu sadar akan tindakan yang dilakukan oleh temannya sendiri. Nah, konsekuensi yang harus kita berikan terhadap siswa ya yang telah kita berikan hukuman itu, yaitu memberikan motivasi ya, motivasi terhadap siswa tersebut untuk tidak melakukan lagi hal yang hal tidak baik terhadap temannya. Nah, untuk restitusinya itu berikan solusi ya, berikan motivasi, berikan saran atau berikan hal-hal yang masuk akal untuk dia pahami, dia mengerti, untuk tidak melakukan lagi usil-usil terhadap atau sifat-sifat yang tidak baik itu temannya. Nah, itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan dengan hukuman ini. Saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi dulu tadi pendapat Bu ini tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sekarang saya akan kasih contoh misalnya ya. Seorang anak terlambat pada saat pelajaran olahraga, ya kan? Kemudian misalnya Pak Tahir memberitahu dia bahwa dia harus keliling, lari keliling selama 15 menit. Itu masuk hukuman, konsekuensi atau restitusi? Ya, masuk konsekuensi. Karena maksud begini, pada zaman ada yang namanya pemanasan. Nah, biasanya pemanasannya itu adalah lari, gitu ya. Jadi kalau disuruh lari oleh Pak Tahir, dia sifatnya bukan hukuman, tapi lebih ke konsekuensi terhadap apa yang telah dia langgar. Kalau misalnya gini, pada saat saya piket, ada siswa yang memakai sepatu putih, kan kita tidak boleh ya, tidak boleh pakai sepatu putih. Saya suruh dia buka sepatu putihnya, terus nanti dia harus bertelanjang kaki. Yang mana? Dia pakai hukuman, restitusi, atau konsekuensi? Hukuman sekali. Jadi di antara semua disiplin positif yang bisa kita lakukan sebagai guru, sebaiknya kita menghindari hukuman, gitu ya. Karena hukuman mungkin bisa memberi efek jerah, tapi sama sekali tidak efektif untuk mengubah sikap murid, gitu ya. Kita bagusnya pakai konsekuensi atau restitusi. Kita lanjut ya. Nah ini contoh tindakan-tindakan. Jadi hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba, biasanya langsung spontan ya. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Misalnya langsung saja, kalau tidak pikir kamu, saya pukul atau langsung disampak gitu ya. Jangan dong ya. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru saja yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman. Hukuman yang diberikan juga bisa berupa hukuman fisik atau mungkin hukuman verbal. Nah, untuk konsekuensi biasanya sudah terencana, sudah disepakati, dan sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelum konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Ini bisa diketahui karena adanya aturan sekolah gitu ya. Nah, ini kita mengubah identitas yang gagal menjadi identitas yang sukses. Jadi untuk mengubah identitas yang gagal, kita harus beralih dari hukuman menjadi konsekuensi atau restitusi. Tapi untuk konsekuensi atau restitusi dia sifatnya sementara untuk konsekuensi, sementara untuk restitusi dia sifatnya positif, gitu. Oke, ini adalah beberapa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, gitu ya. Kita lanjut lagi. Nah, 3 motivasi perilaku manusia. Seperti kita ya, kita
mempertahankan sesuatu, ya kan? Atau ingin mendapatkan sesuatu. Ini nih. Apa tujuan kita berhenti saat lampu merah? Tujuannya apa? Pertama, untuk mematuhi aturan, senang mematuhi aturan. Apakah kalau kita patuh aturan ada untung dan ruginya untuk kita? Iya. Iya, kalau misalnya kita tidak berhenti, apa yang terjadi? Iya, bisa kecelakaan. Jadi sebenarnya lampu merah itu baik untuk kita atau baik untuk yang taruh lampu merah? Baik untuk pengendara tentunya gitu ya. Jadi dengan mematuhi lampu merah maka kita bisa selamat sampai tujuan gitu ya. Kemudian menurut Anda dari ketiga jenis motivasi, jadi motivasi itu ada 3 ya. Oke. Motivasi ada dari motivasi dari diri, ada motivasi dari luar gitu ya. Lanjut. Nah, kebutuhan dasar manusia. Jadi sebagai manusia kita punya yang namanya kebutuhan dasar. Yang pertama bertahan hidup, ya kan? Yang kedua kita butuh kasih sayang, atau ada yang tidak butuh kasih sayang di sini, gitu ya. Yang ketiga kita butuh kebebasan. Yang keempat kesenangan, dan yang kelima adalah penguasaan. Tapi semua ini harus terpenuhi, karena jika tidak maka akan ada beberapa hal yang kurang baik yang terjadi. Itulah yang memotivasi untuk orang melakukan sesuatu yang tidak baik gitu ya. Oke, misalnya kebutuhan hidup seperti makan, minum, kemudian kebutuhan roh dan rasa aman. Untuk kasih sayang, setiap orang terhubung dengan orang lain, terus bisa diterima di hidupnya. Biasanya begitu ya. Ih, dia bombe saya, kok dia bisa begitu ya. Kemudian kebebasan. Kebebasan itu terdiri dari kemandirian, otonomi, memiliki diri kita. Jadi kita punya pilihan di dalam diri kita sendiri, tidak untuk diintervensi orang lain. Kemudian kesenangan, bermain atau tertawa. Kemudian penguasaan, menjadi kompeten, didengarkan, diakui dan dihormati. Dan semua ini harus terpenuhi dalam diri setiap manusia. Jadi adalah hal yang wajar. Nah, misalnya saya punya kasus nih, kira-kira dia itu butuh apa sebenarnya dari 5 kebutuhan pokok tadi? Ria seorang anak kelas 10, dia mengatakan wali kelasnya bahwa dia dibenci teman satu kelompoknya. Menurut Anda kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Ria? Jadi pada saat Ria melapor pada wali kelasnya, dia mengatakan bahwa teman-teman saya mengatakan bahwa saya buren, gitu ya. Kemudian dia juga mengatakan bahwa dia dicuekin dan teman-temannya selalu melirik sinis kepada dia. Kira-kira Ria ini butuh apa di antara 5 ini? Dia butuh kasih sayang. Kenapa? Karena ingin diperhatikan oleh orang lain, gitu ya. Jadi inilah beberapa contoh kasus seseorang jika salah satu kebutuhan dalam dirinya tidak terpenuhi, gitu ya. Nah, kita masuk pada keyakinan keras. Saya putarkan videonya, akan kita selesai.
Oke, kira-kira Ibu Bapak Guru semua bisa tahu tidak kenapa kita harus membuat keyakinan kelas gitu. Oke, Bu Dita boleh kasih pendapat harus buat keyakinan kelas. Misalnya ya, keyakinan apa yang Ibu Dita pegang supaya sukses? Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Ya, keyakinan kelas yang bisa saya berikan itu pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Baik. Ya, contohnya Bu Dita boleh kasih contohnya? Contohnya yaitu memberikan kepada murid dengan memberikan peringatan atau melakukan tindakan kebaikan atau kedisiplinan. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, terima kasih Bu Dita gitu ya. Nah, ini prosesnya siswa lagi menulis beberapa kata-kata positif yang nanti akan menjadi kesepakatan. Di dalam kesepakatan itu adalah ada nilai-nilai positif yang nanti akan diyakini dan dijalankan selama proses pembelajaran gitu ya. Nah, nanti jika ada siswa yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, maka akan berlaku restitusi di sana. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang apa itu restitusi gitu ya. Proses pembuatan keyakinan memang agak cukup panjang gitu ya, karena kita harus menggali dulu aturan-aturan yang ada di sekolah. Setelah itu aturan-aturannya yang bersifat negatif, biasanya kan sifatnya negatif ya, dalam bentuk pernyataan negatif. Misalnya tidak boleh memakai sepatu putih atau hanya boleh memakai sepatu hitam, maka kita ubah dalam kalimat yang positif, yaitu menggunakan sepatu hitam kepada seluruh siswa. Oke, ini proses penempelan beberapa aspirasi dari siswa. Di sana adalah kata-kata positif yang telah mereka buat, yang nanti akan dijadikan kesepakatan kelas dan akan jadi keyakinan kelas nantinya. Jadi perlu diketahui bahwa keyakinan kelas atau keyakinan sekolah bukan hanya siswa saja yang buat, tapi kita juga sebagai guru sebaiknya membuat keyakinan agar kita bisa berpegang pada keyakinan yang telah kita sepakati untuk dijadikan sebagai pegangan untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Ya. Dan setelah ini saya kasih mereka untuk tanda tangan. Jadi kesepakatan itu bukan dibuat oleh guru, tetapi dibuat oleh seluruh warga yang ada di kelas atau di sekolah ya. Jadi bukan guru yang buat aturannya, siswa yang menerima saja. Tidak. Jadi kan bisa saja, kamu kenapa pakai sepatu putih? Guru kan kita yang bikin aturannya, bukan saya. Itu ya, bisa saja begitu. Tapi kalau mereka sendiri yang sepakati, ya sudah, ini kan kesepakatan bersama, gitu ya. Mereka sudah setuju.
Oke, selanjutnya saya meminta umpan balik dari siswa tentang pembuatan keyakinan kelas tadi. Jadi itulah tadi proses pembuatan keyakinan kelas di kelas 11D gitu ya. Nah sekarang kita masuk pada komposisi dan segitiga restitusi. Jadi ini sangat penting bagi guru-guru dalam menghadapi siswa-siswa yang melakukan pelanggaran. Misalnya ya di sini ada kasus Billy jarang sekali hadir di pembelajaran les sore dan pada saat hadir pun Billy seringkali ribut dan berkata-kata kasar pada temannya dan sering terjadi pertengkaran. Hal ini sangat mengganggu. Sebagai guru, apa yang akan Anda lakukan? Kira-kira pada ini mau lakukan apa nih sama Billy ini? Ya, terima kasih atas waktunya yang mengenai masalah siswa nama Billy ini. Sebaiknya kita melakukan pendekatan kepada Billy. Apa penyebab kenapa dia jarang hadir ke sekolah dan pembelajaran les sore? Jadi dalam kita pendekatan dengan Billy, untuk kita mengetahui latar belakang atau penyebab kenapa Billy itu jarang datang pada pembelajaran. Apakah dia terkendala dengan kendaraan atau terkendala dengan biaya? Ya mungkin itu pendapat dari saya. Terima kasih. Itulah tadi hasil pendapat dari Pak Denny. Jadi itu adalah contoh salah satu restitusi ya menangani siswa. Jadi kita masuk pada posisi kontrol. Perhatikan ini. Nah sebagai seorang guru kita bisa memilih 5. Kita bisa memilih nanti salah satu di antara 5 atau boleh lebih dari 1 di antara 5 posisi kontrol. Yang pertama kita bisa menjadi seorang penghukum. Yang kedua kita bisa
menjadi pembuat merasa bersalah, ketiga menjadi teman, keempat menjadi pemantau, dan kelima menjadi manajer. Kira-kira Bapak Ibu yang paling ideal, ya kan, urus memberikan sebagai posisi kontrol, sebagai apa sebenarnya? Apakah mau jadi sebagai penghukum, mau jadi pembuat merasa bersalah, jadi teman, pemantau, atau manajer? Nah, kira-kira kalau Mas Akhir nih menghadapi siswa yang bermasalah, di antara 5 itu mau pilih yang mana, Pak? Apa Ayo Pak, nah itu kalau misalnya Bapak dapat atau Mas Akhir deh ya, dapat siswa yang bermasalah nih, ya kira-kira di antara 5 posisi kontrol itu mau pilih yang mana, Pak? Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Bapak mau jadi apa kira-kira? Mau jadi apa? Ada pemantau, ada manajer, ada teman, ada pembuat rasa bersalah, atau mau menghukum Pak? Yang mana? Oh, bukan Pak. Ya Bapak ngapain? Pak penghukum Pak. Penghukum. Ya. Kebetulan Pak membuat rasa bersalah. pembuat rasa bersalah. Yang Ya. ketiga Teman. teman. Yang keempat Sebagai pemantau. saya pilih yang kedua. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ya. Wah, Bapak suka bikin murid jadi rasa bersalah Oh ya, kalau Pak ini Pak Jafar Majasman mau pilih jadi apa di antara 5 itu Majasman? Saya sebagai teman. Dari 5 itu saya memilih jadi pemantau. Oke, terima kasih. Memang ya Pak Jasman selama ini selalu jadi pemantau dalam menghadapi beberapa siswa yang mengalami masalah. Jadi sebaiknya Bapak Ibu ya, walaupun hal ini bisa kita lakukan, tapi posisi manajer adalah posisi paling ideal dalam menghadapi murid-murid yang melakukan beberapa kesalahan. Kita lanjut ya. Nah, kita boleh saksikan video berikut, gitu ya, terkait dengan posisi kontrol kita sebagai seorang guru menghadapi siswa yang bermasalah. Sabar ya, Islam lagi lewatnya, aku skip aja. Oke, ini ya. Kita saksikan sama posisi kontrol sebagai guru ya. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Siapa kira-kira yang main ini? Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Kamu, saya
Ya, sampai dilakuin. Kenapa saya harus kehilangan baca, Bu? Kenapa? Kamu orang Bu, berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Mas, pergi sana ke lapangan basket. Posisi pempukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pempukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Oke, kita akan ya. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu tenang ya di sini ibu saya? Ini ibu-ibu biasa itu ya. Masih yang disebut bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana nih? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu susah ya kalau ibu disebut bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Jadi harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan kita lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jatuhan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Karena cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Oke, sekarang sebagai posisi teman, kita lihat siapa nih? Posisi teman. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap jatuh kenyar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung berpindah gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa tenang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dengan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dan milik kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Oke, kita maju ke posisi keempat sebagai pemantau ya. Pak Jasmani. Nih, sering jadi pemantau ya Pak Jasmani ya. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan senyuman formal. Nah, posisi manajer, sekarang kita bahas sama-sama, semoga nanti kita bisa jadi manajer untuk nanti ya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat merefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan 5 posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab.
Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru. Hebat. Oke, jadi itu tadi contoh-contoh dari penerapan posisi kontrol kita sebagai seorang guru, gitu ya. Saya lanjutkan materinya. Jadi ini ya, sebagai penghubung merasa bersalah, teman pemantau dan manajer, saya kira tadi sudah dijelaskan secara rinci di dalam video. Dan yang paling ideal bagi kita sebagai seorang guru adalah menjadi seorang manajer bagi siswa kita ya. Nah, dalam posisi manajer kita memiliki segitiga restitusi. Jadi kita bisa melakukan segitiga restitusi itu dalam menghadapi siswa kita yang bermasalah atau yang melanggar keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Jadi dalam segitiga restitusi itu terbagi atas 3. Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas murid yang sedang bermasalah. Misalnya nih ya, ada misalnya Angga nih hadir terlambat nih, ya kan? Kita jangan langsung, kamu kenapa terlambat? Tanya dulu, Angga kamu tahu kesalahan kamu apa, gitu ya? Jadi tentukan dulu dirinya, gitu ya. Dia pasti sudah merasa bersalah saat terlambat. Jadi kita coba untuk stabilkan dulu identitasnya, stabilkan dulu emosinya. Setelah itu baru kita validasi tindakannya yang salah. Kita tanya dia kesalahan apa yang dia buat, gitu ya. Kemudian setelah itu baru kita menanyakan keyakinan yang telah kita sepakati bersama. Kan sebelumnya saya sudah bahas tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, gitu ya. Setelah menanyakan keyakinan, maka kita akan tanya lagi gimana caranya dia untuk menyelesaikan masalahnya tersebut. Jadi solusinya bukan datang dari kita, tapi datang dari diri murid tersebut, agar murid tersebut tahu apa yang harus dia lakukan dan nantinya diharapkan dia tidak melakukan hal yang sama lagi, gitu ya. Oke, ini menstabilkan identitas. Pertama ya, yang harus dilakukan, terlambat manusiawi atau tidak? Iya, Bapak Ibu kita sebagai seorang guru pun sering terlambat, gitu ya. Apakah kita hanya murid yang terlambat sementara kita sendiri tidak mengurus diri kita sendiri? Tidak ya. Jadi pertama, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk murid kita, gitu ya. Kemudian yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna, gitu ya. Terlambatnya mungkin bisa saja karena tidak ada bensinnya atau tidak ada kendaraannya dan lain sebagainya. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi ini cara-cara kita menstabilkan identitas siswa kita yang sedang kita hadapi, ya. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini, gitu ya. Jadi kita tidak mencari, kita tidak menyalahkan murid tersebut, ya kan? Tapi kita mencari solusi, ya kan, dari masalah yang dihadapi murid tersebut. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, setelah identitasnya stabil, gitu ya, maka kita lanjut ke validasi tindakan yang salah. Yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Contohnya yang datang terlambat, bisa saja dia bolos kan, ya kan? Gitu. Tapi ternyata dia tetap datang loh di sekolah, gitu ya. Walaupun resikonya nanti pasti akan dimarahi sama gurunya atau dipukul sama gurunya dan lain sebagainya, tapi dia tetap datang. Kemudian kamu pasti punya alasan kenapa melakukan itu. Ya tentu saja, ya kan? Setiap orang kan terlambat bukan berarti karena dia sengaja, bisa saja karena beberapa hal yang tidak di luar kendalinya dia. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Misalnya dia mukul temannya nih, itu ya, dicontek pengerjaannya. Boleh ya kita marah kalau pengerjaannya kita dicontek, ya kan? Gitu. Dia kan bisa melakukan lebih dari itu, tapi ternyata tidak, gitu ya. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini adalah proses memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian selanjutnya terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi setelah stabil identitasnya, setelah kita validasi tindakan yang salah, maka kita tanyakan keyakinan yang telah kita sepakati bersama. Makanya keyakinan kelas itu harus disepakati bersama. Bukan dibuat oleh kepala sekolah, bukan dibuat oleh guru, tetapi dibuat
komponen yang ada di sekolah dan disepakati bersama. Jadi kita tanyakan apa yang kita percayai sebagai kelas satu keluarga yang tergantung. Kalau di sekolah berarti kita tanyakan tentang di sekolah. Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati, misalnya harus disiplin dan lain sebagainya ya. Apa yang kita bayangkan tentang kelas yang ideal, kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa gitu ya. Nah ini adalah contoh kasus yang saya tangani menggunakan segitiga restitusi sebagai posisi manajer. Jadi saya dulu sebelum mendapatkan materi ini saya berposisinya sebagai teman biasanya. Kadang sebagai pembuat rasa bersalah. Itu juga posisi yang saya lakukan selama ini. Setelah dapat materi ini saya mencoba untuk menjadi manajer bagi murid-murid yang bermasalah. Jadi kasus pertama Ica berkonflik dengan guru PK saat ditegur. Pada saat Ica menggunakan sepatu berwarna putih. Yang kasus kedua adalah Rizky membuat teman-teman sekolahnya tidak nyaman karena di sekolah kita kebanyakan siswa itu manggil temannya dengan nama bapaknya, gitu ya. Jadi ini adalah proses segitiga restitusi yang saya lakukan. Sekarang kita simak baik-baik. Ini untuk Ica. Saya kemarin mengisi di sana. Oke, ini kasus Ica. Sekarang kita ke Rizky ya. Nih, oke. Jadi saya praktikkan dua nih kasus Ica. Itu nanti di membuat pamflet di pamflet Bal di mana? di Banyu ini karena sudah dia nanti kita bikin pamflet bikin mau gambar-gambar kita sebarkan di media sosial Di spanduk juga. Kita kisi-kisi.
Aduh, jaringannya ngelek ya, mohon bersabar. Dari postingan dari Adidas ini media sosial pengumuman jadwal cara daftar pengumuman sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pertama Tidak perlu saya apa saya senang tidak perlu saya dalam mana apakah yang di Oke, itulah dua contoh kasus. Saya menggunakan posisi manajer dengan menerapkan segitiga institusi gitu. Oke, sekarang kita masuk sesi tanya jawab dengan Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang materi kita tadi. Jadi saya ulang-ulang ya. Yang kita bahas tadi adalah tentang budaya positif ya. Kita ada 5 pembahasan tadi bagi yang membahas dari awal sampai akhir, dan kita berakhir pada segitiga institusi sebagai guru yang ideal adalah menerapkan posisi manajer bagi murid kita. Oke, silakan Bapak Ibu, ada yang bertanya? Silakan. Oh ya, Pak Salimin, silakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya lihat ini adalah kasus awal dalam seorang siswa melakukan kesalahan. Bagaimana kalau kasus ini dilakukan oleh siswa berulang kali? Kira-kira posisi manajer ini masih tetap kita pertahankan atau kita rubah? Kalau dia sudah berulang kali dia lakukan itu. Terima kasih. Baik ya, pertanyaan Pak Sakir. Jadi jika tersebut sudah melakukan kesalahan itu berulang kali, apakah posisi manajer dia untuk dilakukan? So, ya. Oke, lagi-lagi setiap manusia berbuat sesuatu ada motivasi dalam dirinya, entah dia motivasi dari luar atau motivasi dari dalam. Salah satu yang mendasar itu adalah karena ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, gitu ya. Oke, saya kasih dulu ke kebutuhan dasar manusia, gitu ya. Sebentar. Oke, ini ya. Nah, murid tersebut tidak akan melakukan kesalahan berulang kali jika kebutuhan dasar yang dia butuhkan sudah terpenuhi. Jadi, bagi saya sendiri, posisi manajer harus tetap kita lakukan untuk mencari tahu, men-treatment kira-kira dari 5 kebutuhan ini apa yang belum terpenuhi dari diri murid tersebut, gitu ya. Setelah kita tahu kebutuhan misalnya dia butuh kasih sayang, berarti kita akan treatment dia bagaimana caranya dia mendapatkan kasih sayang ini. Jadi terpenuhilah apa yang tidak ada di dalam dirinya, gitu ya. Karena sejatinya setiap orang tidak akan melakukan yang sama jika kebutuhan dalam dirinya sudah terpenuhi. Ya kurang lebih seperti itu. Kita lagi-lagi jangan menyerah sebagai seorang guru, ya kan? Tugas kita adalah mendidik siswa untuk mengantarkan mereka mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan mereka yang setinggi-tingginya di masyarakat. Itu kurang lebih seperti itu. Saya kembalikan ke penanya lagi, silakan Pak Salimin. Oke. Jadi intinya tadi adalah posisi manajer ini kita masih tetap laksanakan. Yang penting adalah kita harus melihat kira-kira kebutuhan apa siswa yang perlu diberikan kepadanya. Sekarang apakah tidak ada ukuran? Kira-kira berapa kali? Tidak ada ukuran sama sekali. Saya hanya tanyakan ukuran ini. Ya. Kemudian kalau memang ada tindakan selanjutnya yang positif yang kita lakukan, kira-kira selesai pas
manajemen apalagi. Oke, jadi sebagai guru, lagi-lagi kita tidak boleh putus asa untuk bukan berupaya mencoba untuk menggali keyakinan yang sudah ada dalam diri murid kita. Otomatis semua orang menginginkan hal yang baik, ya kan? Ingin melakukan hal baik, tetapi ada beberapa hal yang terjadi sehingga mereka mungkin melakukan hal-hal yang buruk. Dan untuk posisi belajar kita melakukan sampai mereka bisa mengubah sikap mereka sendiri dari dalam diri mereka sendiri. Oke, bisa jadi setelah lulus mungkin di sekolah ini mereka masih tetap tidak bisa berubah, gitu ya. Tuh, tapi mereka suatu saat nanti jika masih meyakini keyakinan yang ada dalam diri mereka sendiri, perlahan akan berubah. Saya percaya itu. Apalagi jika kebutuhan dalam diri mereka itu sudah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan yang ingin mereka penuhi. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke. Kepada yang lain ada? Oke, Pak Denny silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Berbicara dengan kebutuhan dasar manusia dekat dengan HAM ya, hak asasi manusia. Tapi kenyataannya dalam suatu instansi sekolah kan ada aturan. Jadi kalau berbicara tentang kebutuhan dasar manusia, tentu aturan di sekolah itu hilang. Contohnya seperti ini. Saya selaku BK membantu vokasi kesiswaan dalam membina, mendidik siswa. Salah satunya aturan di sekolah adalah siswa laki-laki tidak dibenarkan berambut panjang. Ya. Itu pelanggaran yang ada di tata tertib sekolah ya, tentang tata tertib siswa. Jadi guru sudah menyampaikan pada saat apel itu teguran secara lisan. Terus setelah melakukan teguran secara lisan, kami melakukan juga teguran secara tertulis. Sudah kami lakukan. Terus yang ketiga, setelah kami lakukan tindakan lisan maupun tulisan, kami melakukan tindakan dengan cara memotong bagi siswa yang rambutnya panjang. Tapi tidak ada tawatnya. Saya sendiri selaku guru BK sudah hampir 4 kali saya mendatangi sekolah ke kelas-kelasnya, tapi masih tetap begitu. Bagaimana tanggapan Ibu tentang kasus yang saya alami? Terima kasih. Oke, pertanyaan dari Pak Denny adalah bagaimana caranya supaya siswa yang tidak menginginkan untuk siswa laki-laki yang tidak menginginkan untuk menggunakan rambut pendek tapi tetap rambutnya masih panjang. Oke, pertama, apakah peraturan yang dibuat ini dibuat oleh sekolah saja atau guru saja, siswa tinggal mengikuti, atau memang peraturan ini dibuat oleh kita dan siswa dengan kesepakatan, gitu dulu, ya kan? Apakah ini peraturan atau keyakinan? Itu dulu. Oke, berarti peraturan kan, gitu. Peraturan berarti siswa harus menaati itu. Mau mereka suka, mau mereka tidak suka, mereka mau yakini atau tidak yakini, percuma, gitu ya. Harus diikuti, gitu. Oke, kembali lagi, saya tadi bahas tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi, yang kita buat di sekolah sebaiknya melibatkan guru, kepala sekolah, siswa, dan orang tua siswa. Kenapa? Karena kan kita mau budaya positif di sekolah ini dibangun, gitu ya. Gitu. Jadi tidak cukup hanya dengan peraturan, gitu. Kita kayak contohnya kita ya sebagai guru datang terlambat, gitu ya. Datang terlambat. Kalau kita tidak meyakini dalam diri kita bahwa terlambat itu tidak boleh, ya tetap saja kita akan datang terlambat. Sama juga dengan murid yang tidak mau memotong rambut, gitu ya. Tontonan mereka rambutnya boleh panjang, sinetron dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, pada saat aturan tidak boleh berambut panjang, mereka tidak dilibatkan, itu masalahnya, gitu ya. Itu. Nah, apakah sekarang kita
menyalahkan guru atau menyalahkan siswa, tidak. Sekarang kita sama-sama baru belajar. Ya kan? Sekarang kan baru tahun ajaran baru. Makanya saya kasih ini sebelum tahun ajaran baru supaya kita saling berefleksi. Nanti pada saat murid baru datang, oke, yang sudah terlanjur di kelas 10, yang mau naik kelas 11, yang mau kelas 11 naik kelas 12, kita biarkan saya seperti itu sambil kita tangani pelan-pelan. Tapi murid yang baru ini kita usahakan kita libatkan mereka dalam melakukan keyakinan sekolah, gitu ya. Jadi terpatri memang di dalam diri mereka bahwa aturan yang dibuat bersama atau keyakinan yang dibuat bersama ini bisa dilakukan secara maksimal. Oke, lagi-lagi. Pertama, Pak Denny mungkin sudah melakukan teguran dan lain sebagainya. Tadi kan ada posisi kontrol. Yang Pak Denny lakukan itu posisi yang mana? Gitu. Apakah sebagai penghukum, ataukah sebagai pembuat rasa bersalah, ataukah manajer, ataukah pemantau, atau sebagai apa? Gitu ya. Jadi yang lakukan dari kontrol tadi ada beberapa, yang terakhir itu adalah sebagai penghukum ya, karena kita sudah melakukan tindakan. Yang pertama, kalau berbicara bahasa lisan tentu kita sebagai teman. Terus kalau berbicara tulisan, kalau teguran apa ya, manajer apa ya? Jadi manajer. Sudah kami lakukan itu tiga-tiganya. Berarti posisi kontrol yang dilakukan Pak Denny di sini bisa lebih dari satu, bukan cuma manajer, tetapi Pak Denny sebagai penghukum juga, kemudian sebagai pemberi rasa bersalah juga dan sebagainya. Oke, lagi-lagi yang pertama, ya pada saat kita temukan siswa yang masih panjang rambutnya, otomatis harus kita panggil dulu, stabilkan dulu identitasnya, kemudian diberitahu, gitu ya, stabilkan identitasnya dulu, kenapa rambutnya masih panjang, mungkin dia tidak punya uang untuk ke salon, atau tidak ada yang mau potong rambutnya, gitu ya. Setelah itu kita validasi kenyataan yang salah, apakah menurutnya rambut panjang itu boleh di sekolah atau tidak, gitu ya. Setelah itu baru kita tanyakan keyakinannya, gitu ya. Kalau masih tidak, ya boleh kita melakukan tindakan, tapi tindakannya jangan sampai menghukum, gitu ya. Kita sebenarnya kalau memotong rambutnya murid, ya potong yang rapi, ya. Jangan asal dipotong begitu saja, karena pertama, siswa akan membuat diri mereka benci sama kita, gitu ya. Itu bukan solusi untuk murid. Kalau memang kita mau menghukum mereka, jangan sebut itu sebagai hukuman, gitu ya. Kita potong rambut mereka secara rapi, gitu, ya kan? Nah itu bagi kita, ya memang sih dari kita enak saja ya, murid segini-segini saya harus potong rapi, iyalah itu pas kita sebagai guru kan untuk mendidik manusia, ya kan, agar menjadi manusia terbaik, gitu ya, bukan menjadi musuh, gitu ya. Sampai tamat sama Pak Denny, kurang ajar tuh guru, nah, saya suka sekali potong rambutku, dan kasih labo-labo lagi saya, gitu ya kan, itu. Ya bagi saya tetap posisi manajer adalah posisi paling ideal, walaupun sangat sulit, ya kan, tapi bukan tidak mungkin kalau kita kompak. Dan keyakinan kelas ini jangan hanya disosialisasikan sama guru saja, sama siswa saja, tapi juga dengan orang tua murid. Karena disiplin positif tidak akan pernah berhasil dalam suatu sekolah jika semua pihak tidak bersatu. Itu. Jadi perlu juga disosialisasikan sama orang tua murid tua, walaupun dalam kenyataannya itu sulit tentunya. Saya sadar itu sangat sulit. Tapi apakah karena sulit kita tidak mau berubah? Gitu ya. Itu ya. Sekarang apalagi kita lagi sebentar lagi mungkin kurikulum nasional akan ada lagi, ya kan? Apakah kita tidak mau berubah? Ya, mau tidak mau harus, gitu ya. Karena kita yakini perubahan itu akan selalu ada, dan kita harus bisa mengadaptasikan diri kita di sana, ya kan? Kita harus berubah menjadi lebih baik dari hari ini, ya kan? Hari ini harus lebih baik dari kemarin, gitu ya. Jadi lagi-lagi saya pesankan, walaupun itu sangat susah, ya kan, murid-murid sangat kebal, tapi kita sebagai guru, ya kan, sudah mengabdikan diri kita dan mengakui diri kita sebagai guru, maka kita harus bisa meyakini di dalam
dalam diri kita bahwa kita harus mengantarkan murid kita ke dalam keselamatan dan kebahagiaan mereka yang setinggi-tingginya di masa depan sesuai dengan kodrat salam dan kodrat zaman, gitu ya. Yang kurang lebih seperti itu tadi. Ya, ada lagi? Ya, oke, Pak Sarudin, silakan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau saya lihat di sini dari kebutuhan dasar manusia itu ada 5 kebutuhan dasar. Pertama itu bertahan hidup, kemudian kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, yang kita hadapi saat ini, kepentingan dengan obat. Ya, masalah peraturan dan disiplin, ya misalnya rambut. Ini rambut mungkin sebelum kita lahir ini sejak dulu, ini masalah ukuran rambut itu memang sudah ditentukan. Kenapa? Karena ini adalah menurut penelitian para ahli pendidikan, bahkan sebelum kita merdeka ini sudah diterapkan itu. Banyak hal-hal positif kalau itu seorang siswa rambutnya pendek. Dan sampai saat ini itu kita terapkan kepada siswa itu tidak lagi hampa. Mereka sudah tahu sebenarnya. Tetapi mereka ini berada mau ingin pegang prinsip ketiga dengan keempat itu. Kebebasan dan kesenangan. Nah, sementara dalam prinsip mendidik itu kan kita mengarahkan mereka. Artinya kita harapkan adalah mereka ini anak-anak kita yang belum punya pemahaman ke arah sana. Nah, kalau kita kembali dari apa yang disampaikan dengan merdeka belajar ini, harus menunggu kesepakatan dengan orang tua dengan siswa. Nah ini sepertinya ini prosesnya akan begitu akan rumit, tidak sesuai dengan konsep. Nah, kalau ini kita bicara pada tataran siswa-siswa yang memang sadar, tidak perlu lagi diingatkan. Ya seperti kita di sini, kita ingatkan berkali-kali anak-anak. Banyak tidak ingat karena mereka mengandung ini prinsip yang tidak umat ini. Nah, ini tidak perlu lagi, misalnya kita harus tunggu kesepakatan mereka karena ini sudah merupakan aturan. Bahkan pemandangan setiap tahun ajaran oleh siswa sudah menyampaikan. Bahkan biasanya kita bersurat ke pihak orang tua sudah hadir, ini akan disosialisasikan. Tetapi orang tua kan sudah tahu orang tua bahwa siswa itu rambutnya memang sudah pendek. Karena tadi itu efek-efek positif apa yang dihasilkan itu memang luar biasa dengan ini. Ya. Jadi kalau menurut saya, ini kebebasan dan kesenangan kepada siswa itu jangan kita limpahkan sepenuhnya kepada mereka. Kita juga akan susah gitu. Ya. Jadi kita ambil tengah-tengahnya. Ya kita ini dulu seperti kesiswaan dan kita ini sudah cukup kita sosialisasikan secara umum. Semua ini adalah aturan, tidak boleh lagi ada kata-kata untuk tidak dipatuhi. Karena di sini namanya kita membina, mengajar, membina. Nah, kalau kita sudah rakas seperti itu, ya berarti siswa tidak ada lagi pengecualian. Nah, kalau sudah berkali-kali disampaikan seperti ini Pak ini persetujuan, bahkan tidak pakai perangkat tadi prinsip itu, prinsip kontrolnya. Seperti saya ini masuk di kominfo. Tapi biasa juga masuk di manajer. Artinya kita sampaikan dulu, berikan pemahaman kepada siswa bahwa ini manfaatnya seperti ini. Artinya dari kelima posisi kontrol tadi ini kita pakai sesuai dengan kondisi. Yang penting jangan yang monoton. Artinya itulah barangkali saya sebagai guru, ya pintar-pintar jatuh. Ya sering bisa macam maaf kalau saya katakan begitu. Ini kita lihat kondisi supaya itu siswa pun awalnya dia mungkin merasa tersakiti karena tidak menerima karena dengan kebebasan dan pada diri yang kedua lama-lama itu akan menghilang karena dia sudah menerima ternyata saya seperti itu. Artinya dengan riset tadi yang disampaikan kalau kita hanya berbicara dari pemahaman apa menyampaikan pada tindakan dari ini dengan situasi siswa kita saat ini ya mungkin akan lama itu proses. Artinya kesimpulan kalau saya mungkin ya pelan-pelan. Ya, kita pelan-pelan sama-sama ambil tengahnya supaya pada ini yang kelima, yang kebutuhan dasar ini baik dari siswa terutama kalau siswa sebagai objek itu bisa ya lambat laun bisa tercapai.
Saya kira itu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk saran dari Pak Sarudin. Siapa Pak Kepala Sekolah ya? Ya, Pak Kepala Sekolah silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku kepala sekolah sebagai manajer. Menyangkut masalah seperti positif ini, saya kira ini sangat penting kita lakukan di sekolah. Tetapi yang paling utama itu adalah kita disiplinkan diri tidak masing-masing dulu sebagai seorang guru. Walaupun kita bercerita bahwa untuk mendisiplinkan siswa, kalau kita guru tidak disiplin, ini jelas tidak akan terjadi kebaikan di sekolah. Itu jelas tidak akan terjadi. Olehnya ini, pada teman-teman semua debat, ini hal yang terbaik disampaikan oleh Bu Salmi dalam rangka mengikuti kegiatan program. Jadi ini merupakan suatu hal yang sangat penting untuk kita. Ya, jadi saya ini menyarankan guru-guru ya, supaya kita disiplin dulu. Bagaimana kita mendisiplinkan siswa kalau guru yang tidak disiplin? Kemudian, saya selaku pimpinan di sini menyampaikan bahwa kalau ada kegiatan-kegiatan seperti ini, mari kita ikuti untuk kemajuan sekolah kita, agar kedepannya nanti bisa terjadi perubahan signifikan di sekolah kita ini. Jadi ini adalah hal yang terbaik yang disampaikan oleh Ibu Salmi sebagai guru penggerak untuk merubah keadaan kita yang lalu supaya kita merubah yang lebih baik untuk ke depannya. Kira seperti itu saja yang saran saya. Oke, terima kasih banyak atas masukan saran dari Pak Kepala Sekolah, dari Pak Sarudin, terus dari Pak Denny ya. Jadi benar sekali, disiplin ini harus dimulai dari diri ya, dari self disiplin gitu ya, dari diri sendiri. Nah, kita sebagai guru, sebagai pendidik, dari diri harus ditunjukkan keyakinan bahwa disiplin itu harus. Gimana kita mau mengajarkan disiplin kepada murid kita, mengarahkan mereka untuk meyakini sifat disiplin di dalam mereka, kalau kita saja memberikan contoh yang kurang baik. Ya kan, ada pepatah ya, gurunya kencing berdiri, muridnya kencing berlari gitu ya. Lebih parah yang dilakukan oleh murid kita. Makanya sebelum kita melakukan pengajaran kepada murid, kita dulu yang harus mengajarkan diri kita sendiri. Karena lagi-lagi kebutuhan dasar manusia yang 5 ini harus terpenuhi. Ya kan, baik kita sebagai guru, sebagai tua, murid, ini semua harus ada. Tapi ingat ya, semua harus terpenuhi tanpa mengganggu orang lain, gitu ya, tanpa mengganggu orang lain. Gimana caranya? Kita yang harus mengendalikan diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengendalikan orang lain, kita hanya bisa mengendalikan diri kita sendiri, ya kan? Dan untuk menghadapi siswa-siswa yang bermasalah, ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, memberi hukuman. Yang kedua, memberikan konsekuensi. Dan yang ketiga, restitusi, gitu ya. Oke, restitusi. Jadi, contoh seperti yang dilakukan Pak Denny sebenarnya sudah masuk ke sini. Restitusi, karena Pak Denny pertama manggil dulu siswanya ya kan. Terus dia tanya, ya kan, kira-kira menurut kamu rambut panjang itu cocok tidak dengan peraturan di sekolah kita? Kan tidak ya. Nah, setelah itu validasi tindakan yang salah, yang siswa juga sudah menyadari kesalahan mereka kan Pak Denny ya. Terus, apakah Pak Denny sudah menanyakan keyakinan dalam diri mereka? Itu tentang rambut panjang, apakah sudah dilakukan atau belum, gitu ya. Nah, habis itu usahakan kalau kita bertindak jangan bilang saya hukum kamu atau ini hukuman, jangan. Contohnya ya, siswa terlambat,
Itu ideal atau tidak? Menurut Bapak Ibu ideal atau tidak? Tidak ideal, ya kan? Kenapa? Karena dia akan menganggap bahwa setiap dia mengut sampah berarti dia sedang dihukum. Ya kan? Jadi dimanapun dia lihat sampah berserakan, idealnya kan manusia kalau lihat sampah berserakan, apa disuruh harusnya dia mungut ya ambil. Tapi sudah terlanjur tertanam dalam dirinya, ya kan? Dia terlambat, dia pasti akan dihukum untuk mengut sampah. Jadi di dalam pikiran yang akan tertanam, kalau saya mengut sampah berarti saya sedang dihukum. Ya, dihukum. Paham ya? Jadi sebenarnya itu konsekuensi. Contohnya tadi, kalau ada murid yang terlambat di jam olahraga, ya kan? Bu Putri misalnya lagi kasih praktikum, terus si Adi misalnya terlambat. Bu Putri suruh dia untuk keliling lapangan selama 15 menit. Nah itu hukuman atau bukan? Bukan, itu konsekuensi yang harus diterima dan siswa tidak merasa dihukum karena itu bagian dari pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Putri, gitu ya. Jadi kembali lagi kita ubah mindset kita dari kata-kata negatif menjadi kata-kata yang positif. Itu satu, ya kan? Kebanyakan kan sekarang, makanya banyak kan di dalam ilmu psikologi, mungkin bisa ditanya nanti sama Pak Denny atau Bu Kiki ya. Sekarang kata-kata dalam psikologi sudah menyarankan untuk berkata-kata tidak boleh, ya kan? Bukan kata tidak boleh menjadi kata yang positif. Misalnya tidak boleh makan di dalam ruang kelas, kita ubah jadi makan dan minum di kantin. Berarti selain di kantin tidak boleh ya, itu ya. Terus jangan menggunakan handphone pada saat pembelajaran, itu negatif. Jangan, gitu ya. Kita ubah saja. Boleh menggunakan handphone dalam pembelajaran untuk mencari materi, ya kan? Itu sebenarnya. Oke, jadi lagi penyampaian tentang budaya positif. Semoga nanti bisa bermanfaat, ya kan? Baik itu sebagai paradigma kita, ya kan? Sebagai pendidik harusnya mendidik seperti apa, gitu ya? Apakah kita akan melakukan posisi kontrol yang 5 tadi? Kita bisa pilih yang mana saja. Tetapi idealnya kita memilih posisi manajer dengan menerapkan posisi 3 restitusi. Karena lagi-lagi setiap orang pasti akan melakukan kesalahan dan setiap orang tidak ada yang sempurna. Tetapi ingat, kita harus memenuhi semua kebutuhan hidup kita, prinsip hidup kita, tetapi jangan sampai mengganggu orang lain. Oke. Nah, sebelum saya tutup, saya ada pepatah gitu ya. Sebagai seorang guru, kita harus mengetahui ya kan nilai-nilai positif yang harus ada dalam diri kita dan kita yakini di dalam diri kita dan terus kita jalankan untuk memberikan contoh yang baik bagi murid-murid kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Ya, setelah tadi mengikuti paparan dari materi guru penggerak tentang budaya positif, itu ya saya merasa lega bahwa selama ini posisi-posisi kontrol yang kita sudah terapkan kita sudah berlakukan, tetapi kita belum tahu yang mana itu posisi yang kita terapkan. Tetapi setelah kita melihat tadi ada 5 itu posisi kontrol, ya, dan itu memang sangat akan membantu membangun kesadaran siswa sehingga sadar bahwa posisi kontrol yang kita buat, yang kita terapkan itu tujuannya adalah bagaimana mereka mengarahkan untuk bisa menjadi ya siswa yang berhasil ya, sesuai dengan tuntutan program pendidikan. Kemudian yang berikut tentang restitusi. Ya, tentang restitusi. Ya, itu adalah salah satu solusi yang sangat tepat untuk dilakukan oleh setiap guru.
saja, ketika menghadapi siswa-siswa yang bermasalah, Itu baik siswa yang tidak bermasalah, tentu potensi bermasalah, dan siswa yang bermasalah, dan itulah jalan pemecahannya, sehingga ya baik guru maupun itu siswa sama-sama mencapai satu tujuan dengan hal seperti yang penting apa yang diberlakukan itu sebelumnya itu harus dibangun dulu kesepakatan baik antar siswa dengan guru, sehingga ketika diberlakukan itu ya kedua belah pihak sama-sama menerima. Kira itu. Oke, terima kasih. Nama saya Stanil SPDMPD sebagai kepala sekolah SMA Negeri 1 Kulidaha. Pesan saya dalam mengikuti kegiatan tadi ini sangat bagus, yang mana untuk meningkatkan dan mengembangkan sekolah kami di SMA Negeri 1 Kulidaha. Jadi seperti disampaikan tadi oleh rekan kami, guru kami, Ibu Salini, ini sangat menginspirasi bagaimana sekolah kami ini bisa berkembang lebih baik ke masa depan. Dan juga harapan saya pada seluruh guru yang ada di SMA Negeri 1 Kulidaha supaya betul-betul kita melaksanakan proses pembelajaran yang ada di kurikulum Merdeka Belajar. Seperti itu, terima kasih.